lagi di channel YouTube aku. So jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang pergadgetan lagi. Tapi untuk pergadgetan hari ini aku tidak bahas di Android, melainkan aku akan bahas di seri iPhone. Nah, seri iPhone yang aku bakal bahas hari ini itu adalah di seri iPhone 14 dan di seri iPhone 13. Nah, apa sih menariknya dari kedua iPhone ini? Jadi untuk kedua iPhone ini dia itu memiliki ukuran, bentuk, dan warna yang hampir sama guys, dan mungkin dari spesifikasi bisa menjamin mereka sama juga. Terus apa yang membedakan iPhone 13 dan iPhone 14 ini? Kalian bisa simak di video ini. Jadi iPhone 13 dan iPhone 14 ini bisa dibilang mereka itu sama karena dari segi model, bentuk, dan tampilan warna juga mereka mirip-mirip gitu loh guys. Cuman karena emang ada tipenya, jadi kayak yang di 14 di upgrade lagi sedikit, tapi untuk iOS untuk lain sebagainya dia sama gitu loh. Dan untuk di bagian harga dia itu beda. iPhone 14 itu sekarang belum ada cashback, tapi untuk di iPhone 13 itu sekarang udah ada cashback guys, dan harganya udah lumayan jatuh, udah lumayan turun harganya. Yang dulunya harganya itu lumayan di sekitaran 15 sampai 20, sekarang harga iPhone 13 itu sudah di harga 11.525.000, itu belum cashback. Tapi kalau udah cashback itu harganya bakal lebih jatuh lagi gitu. Untuk di seri iPhone 13 ini harganya udah lumayan turun, tapi untuk di seri iPhone 14 dia harganya masih ngelunjak dan masih bahkan bisa dibilang lumayan masih di atas gitu, karena dia itu belum ngeluarin cashback. Terus juga dia masih merajalela karena 15 baru keluar gitu kan. Tapi di 13 ini dia sudah lebih duluan untuk dirilisnya. Jadi kayak iPhone 13 itu tidak banyak minatnya gitu. Tapi semenjak iPhone 13 cashback dan harganya itu cuma di sekitaran 11 jutaan doang, itu banyak customer, banyak orang yang minat untuk beli iPhone 13 aja gitu. Dan mungkin aku terutama dulu tuh aku nggak tahu iPhone 13, 14 itu sama. Bahkan casingnya juga dia sama gitu loh. Apa sih yang membedakan iPhone 13 dan 14? Nah, jadi yang pertama aku bahas di sini adalah segi kapan rilisnya. Untuk rilisnya itu iPhone 13 bisa dibilang rilis di tahun 2021, sedangkan iPhone 14 itu rilisnya di sekitar 2022. Jadi yang duluan rilis itu adalah di iPhone 13, dan di saat iPhone 14 keluar, mungkin ada beberapa teman-teman yang menunggu untuk iPhone 14 keluar, tapi kita sebagai customer itu pasti kita tidak tahu kelebihan dan kekurangan HP itu gitu kan, karena emang HP itu baru, jadi kita langsung beli aja tanpa kita tahu spesifikasi dasar yang ternyata 13 dan 14 ini sama gitu. Apalagi customer awam yang belum tahu tentang spesifikasi gitu ya, kayak emang kepengen beli aja gitu loh. Jadinya kita membuang-buang duit gitu loh, karena kan secara kalau iPhone baru keluar itu tidak ada cashback dan harganya pasti melunjak jauh lebih tinggi daripada iPhone yang sebelumnya. Jadi saran aku, kalau kalian beli iPhone mending kalian tunggu dulu. Kalian misalkan nih kepengen banget iPhone 13, cuman harganya tuh kok masih lumayan gitu kan, kalian bisa banget nunggu iPhone 14 biar keluar dulu. Nah, di saat iPhone 14 sudah keluar itu pasti harga iPhone 13 otomatis dia langsung diskon atau cashback, bisa dibilang harga cashback, karena di saat iPhone 14 datang nggak mungkin harganya masih sama ya kan, pasti ada salah satu yang cashback dan salah satu yang harganya lebih tinggi gitu. Jadi di situ kalian bisa banget buat memanfaatkan waktu untuk membeli handphone keinginan kalian. Untuk segi berat juga mereka cuman beda beratnya di 2 gram doang guys. Untuk iPhone 13 itu di 174 gram dan di iPhone 14 itu di 172 gram. Itu bedanya cuma bener-bener 2 gram doang. Jadi emang sedikit perbedaannya gitu. Di SIM card kalian bisa tahu kalau iPhone cuma punya satu SIM card doang gitu. Tapi untuk upgrade iOS-nya itu mereka sama-sama dari 15 sampai bisa upgrade ke 17. Mereka sama-sama iPhone 13 sama iPhone 14 sama-sama dari 15 bisa upgrade ke 17. Berarti kayak oke, sama gitu kan, nggak ada perbedaannya siapa yang duluan
rilis itu yang lebih banyak iOS-nya. Enggak, mereka sama-sama dari 15 ke 17 iOS upgrade-nya gitu. Nah, untuk chipset untuk di iPhone 13 dan di iPhone 14 ini sama-sama menggunakan Apple A15 Bionics. Jadi kayak I don't know cara bacanya yang bener, cuman aku baca di sekitaran di SM Arena juga kelihatan itu, dan kalian bisa searching juga. Kalau aku salah kalian bisa komen di bawah gitu kan, karena mereka sama-sama menggunakan chipset yang sama, dan kayak bener-bener iPhone ini emang menjual brandnya dia, karena di seri 13 dan seri 14 sama-sama gitu loh, kayak perbedaannya apa gitu, karena kan sama. Nah, untuk di RAM itu juga sama guys, RAM-nya itu ada di 128, 256 sama 512, 13 dan 14 itu sama RAM-nya. Jadi kalian bisa pilih sesuai hati kalian aja. Terus lanjut kita ke segi kameranya. Dan untuk di kamera iPhone 13 dan iPhone 14 itu sama-sama di kamera belakang 12 megapiksel, dan kamera selfie singlenya itu ada di 12 megapiksel juga. Bener-bener ya, kalau emang iPhone 12 megapiksel tuh udah kayak mantap, top chair banget gitu loh. Terus untuk di baterai sekarang, nah perbedaannya mungkin hanya di baterai guys ya, karena jadi untuk baterai dari iPhone 13 ini dia baterainya di 3240, dan dia dilengkapi dengan wireless charging 15 watt. Dan untuk di iPhone 14 dia itu baterainya di 3279, dan sama-sama dilengkapi dengan 15 watt wireless charging. Jadi perbedaannya cuma di baterai doang nih guys. Dari segi desain, dari segi kamera, dari segi warna dan RAM itu sama, dan di segi harga yang membedakannya gitu. Jadi kalian kalau emang mau cari iPhone, lebih baik kalian cari iPhone 13 karena sama-sama aja gitu, dari iOS, dari baterai yang beda, dari kamera, dari segi bentuk juga hampir sama, dan mereka case-nya juga sama. Kalau ada case itu pasti yang kayak bisa dipakai kayak iPhone 13, iPhone 14 kayak gitu. Jadi sama banget gitu, dan segi ukuran mereka pasti sama karena case sama juga gitu. Dan dari segi kamera, bentuk kamera di belakangnya juga sama-sama seperti ini dan seperti ini. Jadi kalian tinggal menyesuaikan budget aja. Kalau emang budget kalian kurang ke 14, kalian bisa cari di 13 aja, karena kelebihan di 13 bisa kalian dapat di iPhone 14 gitu loh, dan di kelebihan iPhone 14 bisa kalian dapat di iPhone 13. Jadi menyesuaikan budget aja guys, jangan memaksakan. Kalau emang kalian mau di 14, kalian bisa ambil di 13 aja gitu. Dan sekian dulu mungkin penjelasan aku tentang iPhone 13 dan iPhone 14. Mungkin kalian kalau emang mau nanti aku jelasin HP apa lagi antara Android atau iPhone, kalian bisa banget komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu kelebihan dan kekurangan iPhone 13 dan iPhone 14. Bye bye semua, see you.